Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa wahabli rizqan wasi'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'a fajalahu sa'an akhwa sanuqri'uka fala tansha illa ma syaa Allah. Shadaqallahu azim, shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman zahiriyah batiniyah kita. Masyiral muslimin muslimat rahimatun wa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui segala perkara demi perkara yang ada di dunia ini pasti nanti akan kita pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Apapun bentuknya, apapun situasinya, apapun dari asalnya dan dari mana itu, si kaya, si miskin, semuanya tidak terlewati meskipun satu debu. Semuanya akan dihisab, tidak akan terlewatkan dan tidak akan pernah bisa terlewatkan. Begitu waktu yang panjang dan lama, waktu yang sangat menegangkan, menentukan bagaimana situasi kita, waktu yang menentukan amaliah-amalah kita yang kita lakukan di dunia, amal baik maupun amal jelek, amal buruk kita, semuanya nanti akan muncul, bukan lisan bicara, namun organ tubuh yang dipakai berbuat segala sesuatu yang berbau amaliyah ini nanti yang bicara. Allah tidak akan nanyai lisan kita, enggak. Semuanya dikunci. Khatamallahu ala qulubihim, semuanya dikunci. Jadi kita tidak akan bisa kemana-mana, tidak akan bisa berbohong, tidak akan bisa apapun. Yang ada di situ adalah kejujuran sotikun. Jujur apa yang dikatakan, apa yang dia perbuat. Masyiral muslimin muslimat rahimatunullah. Perkara yang pertama kali nanti diberikan putusan. Jadi ada perkara yang pertama kali diberikan putusan adalah pertama, yaitu perkara darah. Jadi Islam menjamin keamanan darah, harta dan kehormatan kaum muslimin. Allah itu jamin. Allah itu nutupin. Semua yang berbau pertalian darah, berbau harta, berbau kehormatan kaum muslimin, berbau darah seperti apa yang terjadi seperti pembunuhan. Ada hadisnya juga Bukhari dan Muslim. Jadi Allah jamin. Makanya di sini disebutkan man satarul muslimin, siapa yang menutupi aib seorang muslim, satarullahu fit dunya wal akhirah. Maka Allah akan menutupi aib orang itu dunia dan akhirat. Bukan segala apa aib itu malah diumbar. Rabbighfirli warhamni wajburni, ya Allah tutupi aibku. Allah akan nutupi. Bukan kita sebagai hamba Allah selama hidup di dunia senang sekali mengumbar aibnya orang lain. Tidak mau umbar aibnya sendiri. Lebih baik kita koreksi diri sendiri. Itu yang bagus adalah introspeksi diri daripada introspeksi orang lain. Sekarang yang terjadi seperti ini. Banyakan orang
introspeksi orang lain daripada introspeksi diri. Padahal dirinya banyak kotornya, banyak jahatnya, banyak kemunafikannya, banyak kezalimannya, banyak kebatilannya. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Tak diizinkan seorang merampas tanpa hak. Kelak pada hari kiamat, perkara inilah yang pertama kali diadili dan diputuskan. Bismillahirrahmanirrahim. Awalu man yukhda. Pertama kali yang akan diberi putusan bainan nas, di antara manusia di hari kiamat, biddama'i, yaitu perkara darah atau pembunuhan. Makanya hati-hati disebutkan dalam firman Allah, al-fitnatu asyatu minal qatl. Al-fitnatu akbaru minal qatl. Fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Makanya jangan sampai terjadi suatu pemfitnahan, gosip, ghibah. Apalagi menjadi orang yang sifatnya pendendam. Ini merupakan suatu hal yang sering dirasakan, sering dialami orang era zaman now. Hadis riwayat Bukhari Muslim ini, awalu man yuqda bainan nasi biddama, ini menjelaskan begitu pentingnya peranan kita untuk menjauhi segala sesuatu yang berbau pembunuhan, dendam-dendaman, haters, dan segala sesuatu yang memancing daripada emosi, memancing daripada ghibah, memancing dari segala sirkulasi yang Allah tidak kehendaki. Namun pada dasarnya manusia di era sekarang ini senantiasa menutup mata. Sehingga apa yang mereka lakukan, apa yang mereka ghibahkan itu merupakan suatu dongeng, suatu cerita yang paling absah di depan matanya. Paling benar di depan matanya. Coba kalau kita keluar sekarang, kalau nggak ujub, riak, pamer, atau nggak ghibah, nggak mitnah, nggak ngomongin orang lain, nggak seneng, nggak bangga ini. Dan ini merupakan suatu kenyataan yang harus kita siap terima. Makanya nanti apa yang kita lakukan, kita siap-siap juga untuk menerima amaliyah ini. Orang tidak salah digibah. Apa salah mereka? Mau tahu buktinya? Orang tidak salah kita ghibah. Orang tidak salah kita ghibah. Mau tahu buktinya? Buktinya banyak ketika kita di jalan. Ada orang minta-minta nih di lampu merah. Apa sih susahnya ketika kita beri 2.000 selesai? Ini tidak. Dia bawa anak, dia ini masih muda. Ah, itu masih muda. Masa minta-minta terus. Ah, itu begini. Ah, itu ada anak kecil. Itu anak sewaan gini. Coba hal seperti ini kita kunci. Sebagaimana Allah mengunci khatamallah. Allah mengunci. Kita kunci suatu hal yang berbau kemaksiatan ini. Coba kita kunci lisan ini. Untuk mengomongin atau yang berbau ghibah. Bisakah kita mengunci seperti ini? Introspeksi diri kita sendiri. Ini akan lebih baik daripada kita gibahin apa yang kita ucapkan tadi. Amaliyah kita nanti, bagaimana nanti di sana. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dianggap remeh. Segala sesuatu neraka, sampai dalam firman Allah difirmankan, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusikum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, lindungilah kamu dan keluargamu dari azab panasnya api neraka. Wa quduhun nasi wal hijar, yang bahan bakarnya manusia dan batu. Karena neraka yang paling dingin, jika diinjak batunya maka ubun-ubun ini mendidih otak kita. Ini neraka yang paling dingin. Sedangkan umat Muhammad disiapkan neraka yang paling panas, yang paling jahat, yang paling kejam dengan malaikat zabaniyahnya, yang paling tidak bisa diotak-atik. Neraka apa ini? Neraka jahanam. Buktinya mana?
Wa'adallahu munafikina wal munafikati wal kufara, orang-orang munafik laki perempuan, orang kufur, naro jahannama khalidina fiha, neraka jahanam khalidina fiha, selamanya kekal abadi di sana. Ya hasbuhum, dan ini bagus, ini pantas, cocok buat mereka. Wal'anahumullah, dan Allah melaknat mereka penghuni neraka jahanam. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah, itu perkara pertama yang ditanyakan tentang darah pembunuhan. Yang kedua, sementara itu perkara yang pertama kali dihisab adalah apa? Adalah sholat kita. Awalu mayuhasabu, perkara yang pertama kali dihisab bihil abdu, dari seorang hamba, yaumal kiamati, di pada hari kiamat, as-sholatu, yaitu adalah sholat. Hadis riwayat Tabrani. Fa in sholahat sholaha lahu sairu amali, apabila sholatnya baik, maka seluruh amalannya pun baik. Wa in fasadat fasada sairu amali, apabila sholatnya buruk, seluruh amalnya juga ikut buruk. Hadis riwayat Tabrani. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, kalau kita dengar masalah ini, fa in sholaha sholaha lahu syairul amali, wa in fasadat fasada lasairul amali, ngeri sekali. Bisa kita bayangkan dengan sholat kita. Apakah sholat kita menuju khusyuk? Apakah sholat kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Belum. Kenapa? Karena kita tidak bisa khusyuk. Kenapa? Karena kita masih bersifat mementingkan kepentingan duniawi daripada kepentingan ukhrawi. Ini memanjang dan membentengkan kenyataan-kenyataan di dalam hati kita. Lembaran-lembaran yang ini nanti membeberkan tentang absyah dan tidak syahnya di dalam kita melakukan amaliyah kita. Di hisab ini nanti kita akan dibeberkan semua kenyataan yang ada. Maka dari itu, tidak ada kata lain di dalam hati kita ini kecuali innallaha wal malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallim mutaslima. Tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan kita dari hadis Tabrani ini tadi, yaitu tentang fa in sholahan sholakallahu syairul amali wa in fasadat fasadat lahu fasairul amali. Tidak ada yang bisa menyelamatkan ini kecuali ketika lisan kita mulai dari sekarang berbanyak untuk bersolawat. Satu solawat, Allah akan memberikan 10 syafaat pada kita, 10 kebaikan kepada kita, dan melepaskan tidak dicatatnya 10 amal yang jelek pada dia. Itu satu solawat. Kalau setiap hari kita baca 1000 solawat minimal, maka ini adalah bentuk tanda kasih sayang kita pada baginda Rasulullah SAW. Kemudian menunjukkan sinyal kita, kecintaan kita kepada beliau. Beliau nanti akan menyelamatkan kita. Hanya ini yang nanti kita bisa harapkan. Hanya ini yang nanti bisa kita andalkan. Yang lainnya nggak bisa. Anak istri tercinta ketika kita berangkat, diberangkatkan ini menuju alam barzakh, ketika sudah dikubur, tidak ada lagi yang mau menyentuhnya. Apa yang dia lakukan? Paling-paling rebut waris. Orang tuanya belum 7 harinya meninggal, belum 40 harinya meninggal, apalagi yang paling parah lagi, belum 3 hari meninggal sudah rebut bagi waris. Ini merupakan suatu kezaliman. Tidak bisakah kita mengerti tentang orang tua kita yang baru meninggalkan kita? Bahkan di era sekarang, anak sendiri tega untuk membunuh orang tuanya. Tega. Alasan ini, alasan itu, alasan kebutuhan ini, sampai rela membunuh orang tuanya. Makanya sekarang ini karena
kezaliman-kezaliman yang ada, situasi dan kondisi yang benar-benar mendesak kita, menyebabkan orang menghalalkan segala cara, yaitu dengan apa? Dengan membunuh orang tuanya. Dengan timbulnya banyak sekali uququl walidin, anak-anak durhaka timbul. Buktinya banyak sekali. Salat sudah bukan merupakan suatu hal yang paling utama, namun permainan yang ada di era sekarang ini, permainan dengan kita asyik dengan apa yang kita pegang, melupakan semuanya, melupakan kondisi apapun waktu salat kita. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, apakah ini enggak keterlaluan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah kita tidak malu sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Tapi kenyataannya kita tidak bisa melaksanakan, merealisasi seperti syahadat ini. Al-imanu atu'minu billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi. Sudah tidak lagi. Amana Rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullu amana billahi. Kullu amana billahi. Iman kepada Allah wal malaikati wa kutubi wa rasuli. Dalam surat Al-Baqarah dijelaskan lagi. Namun pada dasarnya iman kita goyah. Sering sekali kita saling nasihat menasihati di dalam suatu hal kebaikan, namun ini sering ditolak di dalam hati antum semua. Hati kita menolak tentang nasihat-nasihat yang berbau kebaikan. Maka hanya mereka yang punya iman, hanya mereka yang mendengarkan tausiah meskipun satu ayat begini setiap pagi istiqomah, hanya mereka itulah yang dibukain hatinya. Antum dengerin ini meskipun tak satu ayat 15 menit bisa istiqomah, ini merupakan suatu antum adalah pilihan hamba Allah yang dibukain hatinya, bukan khotam Allah ala qulubihim, bukan dikunci hatinya Allah, bukan. Ini merupakan suatu wujud bahwa antum adalah disayang Allah. Kenapa? Gemar dalam majelis. Karena di dalam majelis sholawat, majelis ilmu di dunia ini adalah tempat surga Allah yang Allah letakkan. Maka dari situ berbondong-bondonglah kita untuk masuk ke dalam majelis. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah. Mudah-mudahan satu ayat hadis ini tadi menyebabkan kita untuk senantiasa berbuat sebaik-baiknya. Fa in sulaha sulaha lahu syairul amali wa in fasadat fasadat lahu amali. Ini merupakan senantiasa berbaur pada diri kita. Kita kembangkan sayap kebaikan, kita kembangkan sayap kekhusyukan untuk kita munajat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Semoga bermanfaat. Usikum wa nafsi bittaqwallah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.